Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, petang, malam untuk semuanya sahabat Mabrol dan subscriber SD Mataram Semarang. Kali ini podcast kali ini tidak seperti biasanya yang kemarin, episode kemarin itu hostnya Bapak Topik Wiono SPDI. Sekarang hostnya sudah puasa meren dulu dan sekarang diganti dengan narasumber yang kemarin. Dan ini busana saya, mohon maaf sekiranya anak-anakku semua yang ada di rumah dan juga Bapak Ibu dan juga subscriber semuanya itu menyaksikan busana adat dari saya sendiri, busana adat Surakarta, Beskap, dan nanti ada ibu narasumber kita yang memakai baju yo Jowo yo Batak. Iya jajan. Langsung saja saya perkenalkan, ini temanya Mabrol hari ini adalah Kartini dulu, kini, dan nanti. Kartini dulu, kini, dan nanti. Dan narasumber kali ini jangan dibilang remeh karena ini adalah Kartini dari SD Mataram Semarang, salah satunya dari era Kartini zaman dulu. Nah ini umurnya wis seperti ibu saya. Saya perkenalkan Bu C. Intan Kris SPD. Selamat siang, pagi, sore, dan malam, Intan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Yu. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber. Panjenengan itu di SD Mataram bekerja dan menjabat dan berkarya seperti apa? Saya belum kelas 3 Pak Yu. Kelas 3 SD. Dan sekarang ini kan temanya Kartini dulu, kini, dan nanti. Ya. Dari kacamata Wintan, Kartini dulu itu gambarannya dari kacamata Wintan seperti apa? Baik Pak Yu, terima kasih ya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di Mabrol. Lalu kita mau, sebelum menginjak percakapan kita selanjutnya, kita harus bersyukur dulu Pak Yu. Ya. Sebagai wanita Indonesia, saya sangat berterima kasih dilahirkan di negara tercinta karena saya bisa berkarya dimanapun sesuai keinginan hati saya tanpa ada kotak-kotakan harus menjadi king. Ya. Itu yang pertama yang harus kita sadari, kita harus bersyukur lahir di Indonesia, diberi kesempatan untuk berkarya. Wanita zaman dulu semasa saya kecil, saya sudah diberi kesempatan Bapak Ibu seluas-luasnya mau apa gitu. Jadi sejak dari SD saya sudah aktif di pramuka, lalu menginjak SMP saya aktif di pramuka juga, lalu di PNR, SMA seperti itu. Kartini dari zaman dulu Ya. aktif dari segala organisasi aktivitas Ya, betul, masyarakat. Pak Yu. Nah, Ya. itu juga. Tapi kalau dari Kartini sekarang saat ini ya, dari anak-anak muda yang cewek-cewek ini sampai kecil-kecil yang anak-anakku di rumah, ya anak-anakku SD Mataram yang cewek. Nah, ini gambarnya sekarang seperti apa dari kacamata ibu yang dulu yang aktif itu semakin mau bergeliat di masyarakat, tapi sekarang bagaimana? Kita sudah bisa membaca ya atau mendengar dari media sosial, kan sudah banyak ya. Ya. Kita sudah ada Presiden Bu Megawati ya, lalu di parlemen menteri-menterinya juga sudah banyak yang cewek,
ada Bu Risma Risma hari ini, ada Bu Sri Mulyani, ada Bu Susi Pujiastuti, ya. Marsudi. Ya. Nah itu dari menteri-menteri. Ya. Lalu dari gubernur dan bupati itu juga sudah banyak. Nah, itu kalau perkembangannya sudah banyak. Lalu bagaimana dengan dunia yang lain? Astronot juga sudah ada, di luar negeri sana juga sudah ada ya yang cewek. Lalu bidang-bidang lain yang sepertinya mustahil untuk dilakukan seorang wanita juga sudah banyak arsitek-arsitek. Itu kan juga rasanya tidak mungkin kalau seorang wanita itu biasanya kan wanita itu identiknya dengan bidang apa? Ekonomi, komputer, sastra, tata boga, gitu. Sekarang tidak hanya menjadi kocowinking, Pak. Tapi dengan perkembangan sekarang kan banyak kasus-kasus misal penurunan harkat dan martabat perempuan, seperti kasus pelecehan seksual baik di fisik maupun di internet atau di dunia maya. Banyak sekali kayak wanita itu seperti orang ajine dilecehke karo sing lanang. Misal temennya sendiri lalu diajak melakukan hubungan seksual dan sebagainya. Itu kan miris kalau kita sebagai pihak yang memang berada di dunia pendidikan itu melihat anak-anak didik kita itu sepertinya itu sangat berbeda dengan Kartini zaman ibu Intan, zaman ibu saya, zaman dulu gitu. Nah itu menurut Bu Intan dari kacamata Bu Intan seperti apa? Kalau pelecehan saya kira sudah sejak zaman penjajahan ya Pak. Ya. Cuma cara menyikapinya tentu sekarang menjadi lebih eksklusif. Jadi dari kelas 1, tema 1 kita dari pemerintah sudah mengenalkan tentang tema diri sendiri. Dari tema diri sendiri, kalau saya mengajarkan kepada anak-anak bahwa selain orang tua atau dokter itu tidak boleh memegang tubuh kita, meskipun itu kakak atau adik, terutama bagian-bagian tertentu. Yeah. Nah, itu harus kita tanamkan betul-betul bahwa si anak perempuan sendiri itu juga harus menjaga tubuhnya, dan juga untuk siswa kita yang laki-laki untuk diingatkan bahwa itu teman perempuan juga harus dihormati seperti kamu menghormati dirimu sendiri dan juga menghormati ibu yang telah melahirkan kamu. Jadi sering saya tanamkan kepada anak-anak, kamu yang laki-laki ingat ya bahwa di rumah kamu punya ibu, lalu kamu juga punya kakak dan adik perempuan, lalu juga tak lupa selain itu ada nenek. Lalu nanti kamu besarnya, kamu punya istri perempuan dan pasti akan punya anak perempuan. Nah, tentu tidak akan mungkin berpikiran yang negatif. Kita mengajak anak berpikir positif bahwa seorang wanita dari anggota keluarganya juga harus dijaga. Jadi duwe anak wedok, basa Jawa, duwe anak wedok kaya barang sing kudu diprimpen, kudu diopen, ora kaya wong lanang. Dadine kudu diajeni, kudu diaji. Jadi kalau sudah lepas dari tanggungan orang tua, nikah dan sebagainya itu sudah lego mendapatkan suami yang bertanggung jawab. Dan sekarang dengan adanya media sosial, dengan adanya wanita yang memang apa ya, selalu saja disoroti, ada yang memang itu apa ya namanya, ya itu penurunan harga perempuan yang memang sekarang itu banyaknya di media sosial. Menurut Bu Intan, dengan selaku dari kacamata Kartini dulu, di media sosial sekarang itu apakah sehat bagi Kartini sekarang? Ya, terima kasih Pak Yul. Kita harus mengamati dari dua kacamata, dari dua sisi, bisa sehat dan tidak sehat.
kalau bicara tidak sehat tentu pasti akan tidak sehat kalau kita menyikapinya dengan berpikir negatif. Tetapi sebetulnya media sosial itu banyak membawa manfaat ya, salah satu adalah informasi. Oh, di sana itu ternyata ada begini, oh di sana ada berkembang begini, di sana begini, di sana begini. Kalau kita hanya menutup mata dengan kacamata kuda, hanya melihat sekitar kita, kuda itu kan lihatnya ke depan, tidak ke kiri kanan, belok ya begini, begini lagi. Nah, kita berpikirnya menjadi sempit. Nah, makanya kalau media sosial yang harus dipakai secara bijak, mengatur waktu, ya, tidak cepat HP, terus lalu kalau sudah terfokus pada HP yang rusak apa? Satu, mata, yang kedua rusak pikiran, karena kita terbawa dengan berita-berita negatif yang ini anak-anak zaman sekarang apa ya, hanya berpikir mentahnya saja tanpa mengambil manfaatnya, gitu Pak. Terus dari sekarang ini dengan kemajemukan Indonesia yang berada di sosial media, yang bagaimanapun globalisasi masuk, baik dari luar negeri, luar negeri di Asia Tenggara, di Eropa, bahkan di Kutub pun itu bisa diakses dengan budaya-budaya mana saja. Dan marwah perempuan Indonesia itu sekarang dari saya sendiri, dari kacamata saya sendiri dengan pakaian adat dan sebagainya itu minim. Dan bahkan Anita dan Kartini ya, Kartini penyebutannya kita Kartini. Kartini sekarang itu dengan mengangkat budaya Indonesia itu minim. Dominasinya itu dengan masukan dari luar, dan perempuan-perempuan itu mengangkat apa yang masuk dari luar. Dari kacamata Kartini Buintan, bagaimana menyikapi? Kalau saya kok gimana ya? Perempuan Indonesia itu menurut saya masih menjaga kultur budaya ya. Ya. Masih banyak yang anak muda yang cinta dengan kelenengan, itu dari sisi, Sisi budaya Jawa ya. Jawa. Yang saya tahu, kalau di sekolah anak saya itu juga masih ada kelenengan. Anak-anak juga masih ada yang ikut. Lalu di Borobudur sendiri beberapa waktu tertentu seperti kemarin itu juga ada gelar budaya Borobudur. Di sana juga melibatkan anak-anak muda yang notabene adalah mahasiswa-mahasiswa yang masih concern, masih perhatian pada budaya. Jadi tidak meninggalkan, ya memang ada yang kebarat-baratan ya, tetap ada. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena masih ada beberapa, bahkan terhitung banyak anak muda yang wanita ya, masih tetap perhatian dan cinta pada budaya. Walaupun ada budaya masuk ya Jepang, Eropa dan sebagainya, ya, Korea K-pop, nah, ini anak-anak itu yang K-pop, walaupun kamu mencintai budaya luar, tetaplah dengan jati diri bangsa Indonesia, itu kita cinta budaya Indonesia. Maka ini setiap Kamis pertama SD Mataram pasti memakai pakaian adat, baik gurunya maupun muridnya. Sampai Pak Yunus pun, sampai Pak Yunus pun memakai pakaian adat. Itu salah satu upaya SD Mataram untuk mengenalkan budaya Indonesia. Walaupun kita mencintai budaya luar. Dan sekarang ini terakhir, apa pesan Bu Intan untuk Kartini sekarang, untuk mempersiapkan Kartini nanti? Ya, terima kasih Pak Yul. Berat Ya. Sebagai seorang pendidik dan seorang ibu, saya akan mengajar anak-anak, dan tentunya tak lupa orang tua ya, karena yang berperan penting itu orang tua Pak Yul. Dengan posisi kondisi seperti ini kita tidak bisa belajar maksimal ya, waktu belajar yang terpotong banyak, otomatis orang tua lah yang
berperan besar untuk mendampingi anak-anaknya. Kita tuh hanya sedikit sekali yang bisa kita bagikan. Ya. Nah, makanya saya mengajak orang tua dan anak-anak untuk mendampingi anak-anak itu mengolah pelajaran. Satu, mengolah, ya, mengolah. Lalu yang kedua, menimbang. Nah, dengan menimbang itu ada pelajaran yang baik dan pelajaran yang buruk itu harus ditinggalkan. Lalu yang jelas yang terakhir adalah memahami pelajaran itu sendiri. Di pelajaran PPKN itu ditanamkan tentang keberagaman. Nah, itu yang harus dihargai. Keberagaman macam-macam, dari sisi usia kita berbeda. Lalu jenis kelamin kita juga berbeda. Budaya, kebetulan Pak Yul dari Jawa, saya juga Jawa, kan suami saya orang Sumatera Utara. Nah, itu juga itu ya. Lalu latar belakang pendidikan Pak Yul dari pendidikan bahasa Jawa. Nah, lalu saya pendidikan SD seperti itu. Nah, itu dari sisi pendidikan. Lalu ekonomi mungkin kita juga berbeda. Nah, itu ya. Lalu yang perlu disadari oleh anak-anak, yuk kita berpikir mindset kita berpikir maju ke depan, jangan stuck, jangan berhenti hanya cukup sampai di sini. Selalu saya ingatkan bahwa kalau bapakmu hanya seorang tukang ojek, yuk kamu harus lebih dari seorang tukang ojek. Kalaupun mau jadi tukang ojek harus jadi bos tukang ojek. Lalu jangan lupa, ini sedikit promo, mulai belajar menulis. Yuk, Pak Yul juga harus mulai belajar menulis. Dengan ya. salah satunya ini loh, ini kan sebelah warak ini ada buku banyak ini. Nah, ini karya-karya saya Pak Yul. Perempuan menulis aksara. Jadi mengapa? Nah, ini perempuan mencetuskan ide. Kalau saya dengan menulis berarti berharap para pembaca mengerti ide saya. Karena sebetulnya saya orangnya pendiam Pak Yul. Pendiam Pak Yul. Jadi nak cerita sebenarnya pendiam. Diam-diam nulis muncul gitu kalau bilang. Tapi kalau sama anak ojo salah nak biji buntar nih. Kok lo? Tapi jangan salah. Nih karyanya nih gini. 17 buku antologi. Ini baru ada berapa? Ini ada yang Pak. Ada yang baru juga. Datang kemarin sore. Datang kemarin. Ini belum di unboxing juga. Ini juga salah satu dari karya buatan juga. Jadi maka perempuan-perempuan Kartini sekarang untuk mempersiapkan Kartini nanti tidak mudah, tapi harus dilakukan. Tantangannya lebih banyak dan maka harus dilatih dengan berkarya semaksimal mungkin, dengan sebisa mungkin, sesukamu, dengan misal menulis, misal dua berkarya di bidang seni, berkarya di bidang akademik maupun non akademik. Banyak sekali jalan menuju kesuksesan bagi Kartini baik sekarang maupun nanti. Dan satu kata terakhir closing statement sebagian, karena ini waktu kita terbatas, karena kita podcast ini untuk menyambut Hari Kartini. Ini akan ditayangkan tanggal 21 premier. Maka satu kata dari kita, Kartini sekarang itu bagaimana? Satu kata saja. Jangan hanya mau jadi konco meeting. Jadi masak, maca. Ya, jadilah tiga itu memang kodrat wanita. Tetapi jangan lupa bahwa kita harus juga menjadi wanita. Begitu. Sekian dari Mabrol episode Kartini dulu, kini dan nanti. Selamat Hari Kartini untuk Kartini semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, shalom, om santi, om, namo buddhaya, salam kebajikan. Nuwun.